hanya ada di Green Pramuka City. Balik lagi di podcast kita di Warna-Warni Green Pramuka City. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari juara Green Pramuka City Got Talent, GPC Got Talent kemarin yang diadain di 17 Agustus kemarin. Nah, ini juara satunya, juara dari lomba kemarin, itu namanya Mas Ongki, betul? Ya, benar. Oke, namanya Mas Ongki nih di sini. Ini juara satu dari GPC Got Talent kemarin nih Mas ya. Kayak kelihatannya emang udah pengalamannya udah banyak ya Mas ya. Banyak lomba-lomba yang udah diikutin juga di skala nasional, di TV-TV juga ya. Kebetulan iya Mas, karena memang dari tahun 2011 ya, itu udah mulai aktif untuk ikut-ikut ajang kompetisi TV. Kan dulu sambil kuliah, jadi kayak spend waktunya dibuat ikut ajang-ajang itu ya, sambil ngisi waktu luang lah. Oh, oke. Berarti emang nyanyi itu sebagai passion sampingan atau emang full hobi yang jadi pekerjaan gitu Mas? Nyanyi itu sebagai passion sebenarnya, tapi kan kadang-kadang karena udah passion tapi kita ngegelutinya secara profesional kan tentunya nantinya pasti akan jadi income juga. Iya, betul. Jadi semangat juga tuh ngejar passionnya juga, jadi jalanin enak ya. Oke, betul. Kemarin juga katanya pas saya lihat-lihat juga pengalamannya itu udah sempat sampai masuk jadi juara juga ya, juara di kontes suara bintang tuh. Wah, mantep banget gitu kan. Makanya di sini juara dia nih, juara satunya GPC Got Talent. Nah, dengan talent yang Masnya punya, pengalaman juga yang udah lumayan banyak kemarin, kenapa? Mungkin saya pengen bertanya lagi lah, kenapa ngikutin lomba di sini dan ikut turun ke lomba-lomba yang ada di apartemen ini gitu, ada di yang diadain sama pengelola Green Pramuka City. Yang pertama sih pasti seru-seruan ya, karena 17 Agustus kan ya, memeriahkan kemerdekaan aja. Kalau waktu dulu kan saya domisilinya di Malang tuh. Kalau di Malang kan di perumahan, jadi kayak selalu bakal ada lomba-lomba gitu segala macam. Tapi kalau sekarang kan karena memang tinggalnya di apartemen, jarang ya. Ada ini mungkin di Green Pramuka memang udah mengadakan dari kurang lebih 3 tahun yang lalu ya, kalau saya nggak salah ya. Mulai dari 3 tahun yang lalu, terus cuman memeriahkan aja sih. Terus kalau saya sih mikirnya kalau ikut ajang kompetisi itu nggak ngelihat dari ajangnya, tapi memang semua ajang tuh punya tingkat kesusahan yang beda-beda dan juga punya value yang juga berbeda. Dan semuanya menarik untuk diikuti. Semuanya menarik. Oke, siap. Berarti tahun kemarin juga ikut Mas? Tahun kemarin enggak, tahun sebelumnya. Ikut. Tahun sebelumnya ikut, juara juga? Juara 1 juga. Pastinya juara 1 lah guys. Terus ini next kita pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk Kak Ongki sendiri, berarti udah nyanyi ini sudah sebagai termasuk yang nyari profesi juga lah ya? Nggak cuma sekedar ngejalanin hobi doang ya? Iya, pada akhirnya akan jadi profesi juga, karena kan memang sudah berkutat di dunia industri musik kan sudah lama dari 2011. Jadi secara nggak langsung memaintainnya juga akan jadi pekerjaan juga gitu. Berarti dari 2011 tuh udah mulai latihan nyanyi apa emang sudah mulai ikut ajang-ajang kompetisi? Berarti dari kecil udah punya bakat nyanyinya. Alhamdulillah gitu. Gitu. Udah bersuara bagus lah dari kecil gitu lah ya. Insya Allah ya. Oke. Nah, cuman yang pengen lagi gue tahu nih, ini nyanyi ini kan butuh effort lebih juga nih buat terus ikutin audisi, bahkan kayak dilihat dari hasil audisinya kemarin lumayan besar-besar juga. Nah, itu butuh tenaga dan waktu yang lebih diakalin lagi nggak sih itu? Karena padet kan tuh pasti tuh kan, harus nyambilin nyanyi juga, kadang juga harus latihan lagi, terus juga di satu saat ada kerja juga, ada kerja full time juga gitu kan. Itu emang ya dipetain lagi waktunya kayak weekend atau gimana, atau emang ya habis balik kerja selip-selipin deh latihan nyanyi gitu misalnya, atau gimana sih?
Kalau itu kan sebenarnya udah jadi rutinitas ya Mas. Jadi aku selalu dari zaman kuliah itu kuliah terus kerja, kuliah terus nyanyi gitu. Terus juga sekarang juga kerja terus nyambi juga sebagai penyanyi profesional juga. Jadinya memang karena udah jadi rutinitas, jadi itu nggak menjadi sesuatu yang beban berat. Cuman gimana cara ngebaginya ya ketika kita bekerja sebagai employee ya profesional di bidang tersebut di saat itu ketika memang sudah menjadi seorang penyanyi yang entertaining untuk menghibur penonton pastinya. Oh, oke. Berarti dari kuliah tuh udah mulai nyanyi tuh, udah mulai keluar entah. Itu berarti kuliah tuh mulainya udah audisi atau? Kuliah itu pertama saya nyanyi lagu, nyanyi di kafe dulu. Kebetulan domisilinya kan di Malang. Nyanyi di kafe dulu, terus men-challenge diri sendiri untuk mencoba untuk bayar kuliah dari nyanyi. Mantep berarti. Kan kalau misalkan cuma nyanyi doang, terus udah gitu nggak ada value-nya ya. Bedanya saya sama anak lain ya sama aja gitu. Bayar kuliahnya juga dibayarin orang tua. Jadi menurut saya karena ada gift lebih dari Tuhan yang bisa saya gunain ya kenapa enggak gitu. Iya, betul. Wah, berarti berangkatnya dari penyanyi kafe-kafe tuh ya. Kafe terus ajang kompetisi lomba nyomba. Dulu di zaman-zaman kuliah memang lagi sering karena kan hadiah lomba kan buat anak kuliah lumayan ya Mas. Oh iya bener. Juara 1 sejuta itu lumayan banget buat anak kuliah tuh Mas. Makanya tuh dulu tuh suka sampai kayak gue nggak dibayar nggak apa deh. Yang penting gue bisa nunjukin nih gue juara nih. Iya. Bener. Berarti dari kafe-kafe tuh langsung proses sampai akhirnya bisa nyentuh audisi gede tuh. Sampai masuk ke TV juga. Berkembang dengan waktu mungkin. Mantap. Oke. Selain itu nih, dengan kesibukan yang luar biasa, ternyata Kak Ongki ini udah bergelar MA. Wow. Apa yang membuat kakak tetap mengutamakan pendidikan di saat ini passion nih udah jalan sesuai dengan rencana dan udah lumayan naik nih karir di passion kakak nih? Karena buat aku pendidikan itu kan sesuatu yang penting kan. Karena pendidikan itu warisan yang seumur hidup tuh nggak akan pernah bisa hilang gitu. Kalau harta bisa habis, uang bisa habis. Tapi kalau pendidikan kan sampai kapanpun ilmunya kan bisa kita gunakan untuk jangka waktu ke depan. Terus juga kita kan nggak tahu kalau sekarang aja banyak mahasiswa baru aja minimal bukan mahasiswa, maksudnya pekerja baru karyawan baru tuh sekarang diharuskan sebagai sarjana S1 minimal. 10 sampai 20 tahun ke depan itu tidak menutup kemungkinan bahwa seorang karyawan baru itu minimal harus sudah magister. Jadi nggak mungkin kita akan mengulang ketika umur udah 40 tahun terus mau kuliah lagi kan ya agak susah ya Mas gitu. Betul, agak lelah mungkin lebih tepatnya. Jadinya biar bisa mengejar nanti ke depannya ya diambilnya sekarang. Oh, oke. Berarti lumayan padat tuh ya. Kerja sembari tetap ngejar on pendidikan juga dan on juga di masa lumayan. Wah, mantap. Lumayan, Mas. Tapi semuanya ke-handle lah ya. Ke-handle, kuliahnya selesai tahun 2021. Wih, mantap. Terus nyanyinya juga masih berjalan, ikut-ikut ajang kompetisi juga, kerja kantoran juga masih berjalan sampai sekarang. Lancar semua. Mantap ini baru kompeten. Oke, next. Kedepannya target kakak nih, target Kak Ongki sendiri akan ikut kompetisi nyanyi apa lagi nih? Entah skala yang dari menengah atau mungkin skala yang besar sekalian gitu. Misalnya targetnya tuh cita-citanya lah mungkin goalsnya nih dari passion kakak nih yang nyanyi itu bisa sampai breakthrough-nya tuh sampai mana nih? Kalau untuk ajang kompetisi aku rasa mungkin udah cukup ya Mas. Karena kan kemarin kan yang kontes Suara Bintang itu kan dari MNC TV. Itu menurut aku memang udah ya kalau anak lomba nyanyi itu mungkin batas endingnya ketika dia sudah berhasil ikut ajang kompetisi di televisi gitu Mas. Dan kebetulan alhamdulillah sih udah sampai juara 1 di ajang itu. Jadi menurut aku kalau ajang kompetisi cukup, mungkin lebih ke kalau mungkin di bidang bernyanyi, berkarir mungkin pasti akan buat karya kayak buat lagu gitu Mas, continue aja seperti itu. Oh berarti sekarang udah pengen proses
mulai ngeluarin single-single baru gitu. Sudah single yang keempat bulan September nanti. Wih, mantep guys. Single keempat dan dijalankan semuanya dengan proses sambil kerja, sambil ngejar pendidikan guys. Mantep tuh baru. Oke, next. Ini pertanyaan tentang area GPC nih. Green Pramuka City. Selama kakak tinggal di Green Pramuka City, tempat favorit Kak Ongki di Green Pramuka City tuh di yang mana nih? Tempat favorit? Mungkin taman depan tuh yang barusan dibangun. Oh. Kindergarten yang di depan tuh, ya itu kalau buat jogging pagi kan Sabtu Minggu kan kadang-kadang kan Sabtu Minggu kan aku nggak kerja, jadi biasanya suka duduk-duduk di sana ngeliatin orang jogging atau cuman sekedar jalan doang. Itu juga di situ, ya. Penataannya juga udah bagus gitu. Bagus lah kalau misalkan jalan-jalan pagi gitu, enak. Iya, enak sih, bener sih. Karena emang hijau-hijau semua tuh di situ. Seger banget lihatnya kalau pagi. Kalau nggak ada kegiatan di luar, betul-betul free, biasanya kakak melakukan apa di dalam unit Green Pramuka City? Di Green Pramuka City biasanya sih belanja ke mall ya mas. Oh. Belanja ke mall bawah. Terus karena kan di sini kan kebetulan hampir semua kebutuhannya ada gitu. Maksudnya mallnya ada, klinik ada, bank juga ada. Semuanya udah terpenuhi. Iya, di dalam satu lingkup Green Pramuka gitu. Kan sampai makanan-makanan yang jualan-jualannya juga ada kan di tower apa ya, tower hijau tuh tower apa ya? Oh, di daerah tower hijau. Iya. Tower Fagio. Jadi aku rasa sih memang ya kisaran kehidupan sehari-hari aja kalau misalkan lagi nggak kerja gitu. Emang udah lengkap juga sih di daerah sini. Jadi kalau misalnya emang lagi nggak ada kegiatan pun juga enak juga buat muter-muter daerah sini. Bahkan main ke mall juga, lengkap juga, di mall juga banyak tenan-tenan yang bagus juga. Oke. Oke, next. Dengan kegiatan kakak yang padat dan mobilitas yang tinggi, tinggal di GPC nih memudahkan kakak untuk aksesibilitas antar wilayah atau enggak nih? Kalau memudahkan pasti memudahkan ya, karena kan ini kan tengah. Kalau mau kebetulan saya bekerja di Sudirman. Di Sudirman tidak terlalu jauh, cuman ya macet karena kan Jakarta ini kalau nggak macet nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, memang sarananya dekat ya, maksudnya kalau kebetulan ke Green Pramuka seberangan sama jalan tol, flyover ke tol. Jadi kalau mau melakukan aktivitas itu melewati tol itu nggak harus terbatas, maksudnya nggak harus melewati jalan raya dulu gitu. Sudah lewat tol, keluar dari apartemen langsung naik langsung ke tol gitu. Itu sih cukup membantu, sangat-sangat membantu mobilitasnya, karena kan memang Jakarta kan padat dan daerah Pramuka dan sekitarnya kan sedang dalam pembangunan ya mas ya. Kalau misalkan domisili atau tempatnya harus melewati jalan kota untuk ke jalan, untuk masuk ke akses jalan tol, itu pasti akan sangat membutuhkan atau memakan waktu lebih. Waktu dan tenaganya ya. Karena emang macetnya emang parah banget sih. Emang tol tuh emang lumayan berguna ya. Oke, next, tanggapan kakak sendiri sebagai penghuni dengan adanya GPC Go Talent yang kemarin diadain itu, tanggapan kakak tuh seperti apa? Kalau untuk GPC Go Talent itu sebenarnya bagus banget ya acaranya. Jadi kayak saya jadi tahu kalau ternyata di apartemen ini banyak banget penghuni-penghuni yang punya bakat-bakat yang wah dia keren-keren banget lah. Punya bakat-bakat yang keren-keren banget. Terus juga dengan adanya itu dengan adanya GPC Go Talent kan kemarin saya lihat ada bazar-bazar gitu, ada jajanan-jajanan, itu juga yang jadi ya ngebantu UMKM, mempererat sama sesama penghuni, terus juga ya seru-seruan memeriahkan 17 Agustus lah. Betul sekali. Dan emang acaranya kemarin juga lumayan meriah tuh, dan banyak juga ya yang turun ikut antisipasi warga sini untuk beli jajanan bazar, ikut andil di lomba-lomba. Atau sekedar lewat terus ngeliat itu ada acara apa sih? Iya, itu jadi warga-warga sini tuh yang tinggal di Green Pramuka itu jadi antusiasmenya jadi lumayan oke nih, karena ngelihat lomba-lomba itu, terus keramaian yang ada kan.
ternyata emang Green Pramuka City apartemen tapi ada lomba-lombanya juga nih, seru-seruan bareng nih bisa gitu. Ya benar-benar. Oke, next masukan kakak untuk GPC Got Talent selanjutnya nih. Kira-kira ada masukan apa nih? Untuk GPC Got Talent mungkin udah bagus ya Mas, untuk dari segi dari segi audisi, terus juga sampai monitoring peserta ketika mau nyanyi sih udah sangat baik ya Mas ya. Mungkin lebih dipertahankan aja gitu sih. Siap. Oke, lanjut. Kalau harapan kakak sebagai penghuni GPC terhadap kegiatan-kegiatan kepenghunian, kira-kira harapannya apa aja? Kalau harapan tuh mungkin lebih ke agar semua penghuni itu bisa untuk ikut serta ya? Kegiatannya gitu loh. Karena kan kegiatan itu kan diadakan bukan cuman buat seru-seruan, tapi juga misinya kan pasti dari para pengelola dan para panitia kan misinya adalah biar kenal satu sama lain, biar jadi lebih akrab ke depannya. Karena kan jatuhnya kan kita kan sebenarnya sama dengan rumah, bertetangga dan berlingkungan yang sama gitu. Betul. Dan apartemen tuh kadang tetangga-tangganya emang sendiri-sendiri biasanya. Jadi image-nya tuh udah tetangga sama tetangga nih nggak akrab nih. Nah, dengan adanya acara-acara kemarin tuh akhirnya kita cairkan suasana biar lu pada akrab gitu kan. Benar. Setuju. Oke. Mungkin itu pertanyaan terakhir tadi. Mungkin next kita mau request. Apa tuh? Kakak Ongki, kita kasih nyanyi dulu sedikit. Betul dong. Kita kasih nyanyi dulu sedikit Kakak Ongki. Sebagai penutupan malam ini, kita kasih Kakak Ongki nyanyi dulu. Mungkin ref-nya doang atau apa. Silahkan Kakak Ongki. Bila sampai di malam ini aku masih bertahan, ini semua ku persembahkan untukmu. Bila kini aku bahagia, bukan hanya untukmu. Di sini kita pernah manis bersama. Semoga cinta selalu ada dalam hati kita. Wah. Sampai diem, gue ngeliat sampai ada yang konser di sini ternyata. Tahu kenapa kan juara kan? Mantap gak tuh kan? Oke, Kak Ongki. Ya. Terima kasih banyak udah datang dan ada di podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Terima kasih juga sudah mengundang ya semuanya. Sukses selalu. Siap, aman. Kasih Kak. Dan makasih juga terakhir di spill tuh suaranya tuh. Suara emasnya. Oke, Green Pramuka City, Sobat Green Pramuka City semuanya. Mungkin tadi udah semua. Dan terakhir ditutup dengan suara emasnya Kakak Ongki yang di spill ke kita. Sobat GPC sekalian, mungkin kedepannya bisa like dan komen dan subscribe. Atau mungkin kalau misalnya emang ada saran-saran mau ngundang siapa nih kedepannya nih, bintang tamunya bisa di komen. Di komen bintang tamunya kira-kira mau ngundang siapa kita kedepannya. Nanti kalau misalnya emang kita oke, kita approve, kita undang, kita taruh di sini, kita ajak ngobrol. Oke Sobat GPC sekalian. See you, makasih semuanya, dadah, makasih Kak Ongki, dadah.